Habis lagu bisa langsung kita ini ya, start ya. Bu Nining udah di ruangan. Kita udah bisa mulai. Udah boleh. Oke. Host udah ya? Ini masih practice season sih. Aku start ya. Atau gimana? Di aku sih masih practice season. Oke, sip. Terima kasih. Makasih. Terima kasih host sudah memulai. Ya, nggak apa-apa Bu Nining kalau nggak pakai background. Aku juga kesulitan karena pakai handphone. Aku akan mengucapkan pertama-tama selamat datang dulu kali ya buat teman-teman, buat narasumber, buat JBI, juru bahasa isyarat kita, buat moderator kita yang sudah akhirnya kita sampai di rangkaian kedua dari Festival Pekerja hari gini, aku, kamu, kita semua pekerja. Jadi di sesi pertama tadi sudah diisi dengan isyarat gerakan. Pada sesi kedua kali ini kita akan bicara tentang sudahkah semua orang memiliki kesempatan kerja yang sama. Di sini aku mau jelasin dulu sih tentang Festival Pekerja itu apa. Mungkin ada yang belum sempat gabung di sesi 1, aku akan ngejelasin. Sebenarnya dari sesi 1 udah dijelasin, tapi kalau yang belum gabung dan mungkin belum tahu, apa sih Festival Pekerja itu? Nah, Festival Pekerja hari gini adalah sebuah festival yang digagas oleh berbagai serikat pekerja dan organisasi buruh yang tergabung dalam aliansi stop kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Festival ini digagas untuk mempertemukan para pekerja dari beragam sektor di Indonesia dan akan mengupas persoalan yang dialami pekerja hari gini atau apa aja yang menimpa para pekerja di hari ini. Ya, Festival Pekerja hari gini itu diselenggarakan oleh Aliansi Stop Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja. Di dalamnya tuh ada Ajala PRT, KSPI, KSPN, KPBI, lalu ada sindikasi, Sarbu Musi, ada KSBSI, IKAGI, Perempuan Mahardika, YAPSD, TURC, LBH Jakarta, juga ada Public Service Internasional, ada Konde.co, ada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, yaitu YLBHI. Dan juga ada LBH, ada teman-teman LBH. Jadi festival ini diadakan selama 4 hari berturut-turut
dari tanggal 28 April sampai 1 Mei 2021 yang diisi dengan seminar, diskusi, panggung, orasi buruh, serta kolase foto pada Hari Buruh 1 Mei atau yang biasa kita sebut May Day ya. Dan sebelum memulai acara, ada beberapa tata tertib atau rules gitu dalam festival ini. Sebenarnya itu dibuat agar menjadikan festival ini ruang aman dan nyaman bagi kita semua. Jadi aku harap semua peserta yang ada di dalam ruangan ataupun teman-teman di YouTube yang ingin berkomentar dan bertanya dapat mengikuti rules ini. Jadi dalam ruangan ini yang pertama adalah boleh untuk memprivasi diri ya, alias nggak mau nampilin video atau nggak mau ya bisa menutupi mungkin videonya pakai gambar kayak gitu-gitu atau tidak menayangkan foto diri juga nggak apa-apa. Itu kita saling menjaga privasi. Dan yang kedua tidak mengaktifkan suara saat acaranya berlangsung gitu. Maksudnya di mute ya teman-teman mic-nya. Jadi akan ada kesempatan bicara pada sesi pertanyaan dan di situ boleh baru teman-teman mungkin raise hand gitu atau sebelum bicara akan diizinkan dulu sama moderatornya. Jadi yang ketiga dalam ruangan ini, ruangan festival ini adalah ruangan yang aman seperti yang saya tadi bilang tadi. Jadi kita harus saling menghormati pendapat dan perbedaan. Jadi ruangan ini adalah ruangan non diskriminasi dan stigma terkait dengan gender, kelompok minoritas, pihak apapun ya gitu ya. Jadi pihak panitia akan menindaklanjuti secara tegas ujaran atau apapun komentar yang bersifat melecehkan. Begitu. Jadi yang keempat, setiap peserta dilarang menyebarluaskan identitas atau mengutip pembicaraan yang bersifat rahasia atau off the record yang dilakukan oleh pengisi acara dan peserta lain yang ditandai dengan permohonan oleh pengisi acara dan peserta lain hal yang sifatnya rahasia atau tidak boleh dikutip secara lisan dan tertulis. Jadi buat narasumber atau pembicara yang maksudnya yang ketika misalnya ini adalah off the record atau ini bisa bicara bahwa ini off the record ya, jadi teman-teman tidak mengkutip. Yang kelima, pelanggaran terhadap aturan yang tadi saya sebutkan akan mendapatkan teguran dari pihak panitia dan pihak panitia dapat berhak untuk mengeluarkan peserta yang melanggar tata tertib yang tadi saya sebutkan. Jadi begitu saja yang ingin saya sampaikan tentang rules-nya. Jadi selamat berfestival gitu. Dan di sini dalam sesi kedua ada narasumber kita yaitu Mbak Nining Alitos dari Kasbi, ada Jessica dari Cimeti Art Institute, ada Mbak Maulani dari HWDI, dan hari ini kita akan dimoderatori oleh Tika dari konde.co. Begitu ya Tika? Jadi aku nggak akan berlama-lama lagi, aku akan memberikan ruangan ini kepada Tika. Silakan Tika. Iya, terima kasih Kak Ajeng. Selamat siang teman-teman. Selamat selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa di siang hari ini. Langsung saja seperti judul yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Ajeng bahwa siang ini kita akan diskusi tentang sudahkah setiap orang punya kesempatan yang sama. Nah, di acara diskusi ini kita punya 3 orang narasumber kita yang hebat-hebat. Ada Jessica Ayudia Lesmana. Jessica ini dari Cemeti Art Institute, dan kemudian ada Kak Maulani dari Kak Maulani ini Ketua Umum HWDI. Kemudian ada Kak Nining Elitos dari Kasbi. Nah, langsung saja kita mulai diskusi di siang hari ini. Untuk narasumber pertama kita, Jessica. Halo Jessica, selamat siang. Gimana kabarmu? Halo semuanya, apa kabar Mbak Nining, Mbak Maulani, semuanya. Semoga sehat-sehat semuanya. Ini aku nggak pakai background karena aku nggak tahu caranya masang gimana. Ya. Nggak apa-apa, Jess. Oke, nggak apa-apa. Kabarku sehat. Jessica.
Gimana Ya, kabarmu? kabarku sehat dan sekarang sedang antusias untuk mengisi diskusi pada siang hari ini. Kayak malam Nice. ya. Oke, Jessica, mungkin pertanyaan pertamaku kayak judul diskusi siang hari ini ya. Sudahkah setiap orang punya kesempatan yang sama? Jessica, aku pengen deh kamu cerita ke teman-teman yang sekarang lagi nonton di YouTube juga, dan juga teman-teman yang hari ini ada di Zoom. Oh ya, aku lupa memperkenalkan diri. Saya Tika, saya managing editor Konde.co, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Ajeng. Jessica, apakah kamu merasa sepanjang perjalanan hidupmu, kamu sudah memiliki kesempatan yang sama ketika kamu ingin mencari pekerjaan, atau karena ini soal hari buruh ya, pasti soal bagaimana kamu mendapatkan, apakah kamu sudah merasa kesempatanmu itu sama dalam mendapatkan akses kerja? Boleh cerita, Jess? Aduh, itu pertanyaan yang sangat sulit buatku, tapi aku akan mencoba untuk menjawab. Dan terima kasih untuk Festival Pekerja di Jakarta sana yang udah mengundangku untuk berbicara tentang gimana sih transpuan itu mencari kerjanya, terus gimana sih agar mereka tuh bisa setara gitu. Kemudian ini juga bukan hal yang mudah ya, karena tidak semua transpuan juga memiliki kesempatan yang sama. Itu pun seluk-beluknya juga banyak banget, sejarahnya juga banyak banget. Jika saya ditanya apakah kesempatan kerja itu didapatkan sama, saya pikir belum sama, karena sebagai seorang transpuan atau komunitas, jika kita berbicara komunitas transpuan sendiri, itu kebanyakan teman-teman transpuan itu, jika konteksnya di Jogja ya, mereka bekerja sebagai pengamen pertama dan pekerja seks, dan mereka tidak mendapatkan akses-akses untuk bekerja secara formal karena banyak banget kendalanya. Mereka tidak memiliki ijazah SMA, mereka juga tidak memiliki pengalaman yang mumpuni. Itu pun juga ada sistem yang membuat mereka tidak bisa masuk ke dalam ruang-ruang yang sama. Menjadi lebih kompleks lagi. Kenapa akhirnya secara individu bisa bekerja di tempat-tempat yang formal? Karena privilege itu, hal-hal istimewa itu saya cari, dan saya bentuk itu dalam proses yang lama ya. Tidak mudah tentunya, karena saya cukup harus pontang-panting ke komputer dari ruang publik di Perpustakaan Kota Jogja karena saya tidak memiliki laptop. Strategi saya adalah bagaimana saya bisa mengirim CV itu saya ke ruang publik. Saya ke Perpustakaan Kota, saya menulis di sana, bahkan kerja-kerja kepenulisan saya pada awal-awal itu saya menulisnya di Perpustakaan Kota Yogyakarta karena saya tidak memiliki laptop. Dan menurut saya, zaman sekarang itu memang laptop itu kan penting. Nah, kembali lagi, jika berbicara transpuan sebagai komunitas, banyak sekali transpuan yang tidak memiliki kesempatan yang sama yang sama oleh teman-teman heteronormatif yang lain gitu. Banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Pun transpuan itu mendapatkan kesempatan, dia akan ditanya lagi ekspresi gendernya. Dia akan ketika masuk di ruang HRD, dia akan ditanya, kamu harus memakai pakaian yang seperti halnya laki-laki, kalau konteksnya dia transpuan. Kalau kamu mau bekerja di sini. Sedangkan transpuan itu kan bagian dari diskursus gender. Dia pasti akan berpenampilan seperti perempuan. Ini akan menjadi kendala. Itu satu contoh kasus yang membuat banyak banget transpuan tidak bisa masuk ke dalam ranah-ranah kerja formal gitu.
juga akan terus dipertanyakan apanya ya, kamu tuh punya akuntabilitas nggak sih? Atau kamu tuh punya profesionalitas nggak sih? Kamu tuh punya kerja-kerja yang bisa ngetim nggak sih? Itu pasti akan dilihat gitu. Sedangkan stigmanya transpuan sendiri itu belum selesai. Belum selesai artinya transpuan itu sering distigma dia sebagai pekerja seks. Sedangkan pekerja seks sendiri itu pekerjaan yang masih dalam wacana negatif. Juga transpuan juga masih, ini mayoritas ya, masih dalam stigma pekerjaan pengamen yang ada di jalanan gitu. Ketika mereka masuk dalam dunia kerja yang formal, pertanyaan-pertanyaan itu masih menjadi dasar ditanyain kepada kita gitu. Sedangkan untuk masuk ke dalam sistem itu nggak mudah. Banyak individu-individu transpuan yang dia mendapatkan privilege. Ada yang pekerjaannya bagus itu karena dia punya modal sosial yang tinggi. Tetapi mayoritas transpuan memang harus mencari privilege itu. Dia harus berusaha. Aku pengen bekerja sama dengan orang-orang yang punya. Sedangkan identitasku itu identitas khusus gitu. Bagaimana caranya ya? Aku harus masuk ke sistem itu gitu. Aku harus masuk ke sistem itu dan aku harus nurut sistem itu gitu. Sedangkan itu kan nggak mudah. Mereka yang mayoritas akan melihat kami yang minoritas dengan segala pernak-pernik kami gitu. Pernak-perniknya ya waria itu A, B, C, D, waria itu nggak pantas, itu masih terjadi sampai sekarang gitu. Dan kupikir itu akan sangat panjang untuk diceritakan. Tapi aku akan mencoba pelan-pelan menceritakan bagaimana sih, kenapa sih transpuan itu harus berjuang untuk hidupnya. Kita sama-sama struggling semuanya, tapi tuh strugglingnya trans tuh benar-benar ekstra karena dia membawa identitasnya yang minoritas itu. Gitu. Itu jawaban dari pertanyaan yang tadi. Sudahkah kita dapat kesempatan yang sama? Ya belum. Oke. Oke, terima kasih Jessica buat penjelasannya. Jadi kalau dengar dari ceritanya Jessica tadi, Jessica dan teman-teman transpuan ini merasa bahwa atau memang kenyataannya seperti itu dan survei beberapa riset juga sudah menunjukkan juga ya Jess ya bahwa teman-teman transpuan ini juga mengalami atau berada dalam, kalau kita bilang memiliki privilege-nya itu lebih kecil dibandingin teman-teman yang lain ketika mendapatkan kerja, karena tadi seperti Jessica bilang ada soal aksesnya nggak sama karena ada sistem yang atau yang itu secara struktural bikin teman-teman transpuan ini kesulitan untuk mengakses pekerjaan. Dan kalaupun misalnya tadi seperti Jessica bilang kalau pekerjaannya ada yang pekerjaannya bagus ya itu karena dia punya modal sosial atau dia punya privilege dari sosialnya yang bagus. Jadi mereka pekerjaannya bagus. Dan menarik banget ceritanya Jessica, dan kemudian akhirnya teman-teman transpuan sendiri banyak yang bekerja di sektor informal, seperti Jessica bilang, jadi pengamen, jadi pekerja seks. Nah, Jess, kalau ngomong sektor informal seperti pengamen dan pekerja seks, dan ini kalau aku melihat kan kondisinya pandemi ya, yes. Mungkin Jessica bisa cerita gimana sih kondisi teman-teman transpuan selama pandemi ini, karena sektor informal ini kan seperti pekerja seks dan pengamen sendiri, kalau kita ngelihat pun banyak juga yang kemudian pengamen tuh terus distigma sebagai penyebar virus dan lain-lain, yang ini banyak sekali terjadi di luar. Jessica boleh cerita, Jess, gimana keadaan teman-teman transpuan sekarang? Iya. Karena ini diskusinya besar dan ini diskusinya festival di Jakarta, ini merupakan kebanggaan dan kehormatan buat saya untuk menceritakan bagaimana sih transpuan itu survive. Saya akan membuat beberapa metode. Yang pertama studi kasus. Nah,
studi kasus yang terjadi pada transpuan itu, mereka kalau kita berbicara konteks, sebetulnya konteks masyarakat Indonesia sendiri, pekerjaan transpuan itu masih pekerjaan yang dianggap melanggar norma sosial. Pertama, mereka bekerja sebagai pekerja seks, baik itu offline di pangkalan atau itu online. Online itu mungkin dia memakai aplikasi dating gitu. Kemudian kan ini juga kesempatan kerja-kerja seperti ini riskan sekali untuk survive, untuk hidup gitu. Jadi transpuan itu kalau di studi kasusin rata-rata aku bertahan sehari sudah menguntungkan untukku. Aku mencari makan sehari untuk bertahan sehari. Itu sama dengan pengamen gitu. Kemudian ketika itu terjadi, mereka akan berkomunitas gitu, dan mereka akan saling sama-sama berjuang untuk memperkuat persaudaraan, solidaritas gitu. Bagaimana sih caranya agar kita ini bertahan? Karena nggak ada nih tempat-tempat yang secara formal mengizinkan kita untuk bekerja secara formal gitu. Padahal jika diteliti lagi, banyak transpuan yang memang dia memiliki skill, dia memiliki cognitive skill, dia memiliki afeksi skill yang bisa untuk diperkerjakan untuk perusahaan-perusahaan gitu. Tapi itu terkendala oleh penampilan kita gitu. Penampilan kita tuh sering menjadi diskursus ya, sering fenomenologi gimana sih orang itu melihat kita, itu pasti, maaf, lu bencong, lu bisa kerja nggak sih? Itu pasti akan terjadi seperti itu gitu. Akan dipertanyakan seperti itu, dan itu studi kasusnya masih terjadi karena jika dilihat banyak banget teman-teman waria yang masih menjadi pengamen, masih banyak yang menjadi pengamen di jalan dan menjadi pekerja seks. Kemudian di metode kedua kita memakai observasi dengan satu-satu waria. Kalau dalam konteks Jogja, di Jogja itu mayoritas waria yang berkomunitas adalah waria lansia atau waria yang muda, yang fresh, tapi itu penjangkauan untuk komunitasnya tidak sekerat yang waria-waria lansia gitu. Kalau waria-waria yang muda, mungkin mereka bisa bekerja di warung, mereka juga bisa bekerja sebagai pekerja seks, mereka juga bekerja di salon, yang semua pekerjaan-pekerjaan itu bukan pekerjaan-pekerjaan formal. Bukan, artinya itu pekerjaan-pekerjaan informal dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara usaha sendiri dengan tubuhnya, dengan skill-nya gitu. Kemudian kalau itu bisa dikatakan pekerja, itu pekerja juga gitu. Karena menurutku pekerja seks itu pekerja gitu. Cuman pekerja seks juga belum mendapatkan perlindungan. Artinya ketika dia bekerja seks di pangkalan, di Jogja itu ada 2 pangkalan, 1 Pasar Kembang, 2 Bungsuwung. Ketika pekerja waria bekerja seks, itu di dalam pangkalan itu ada tamu-tamu yang memakai jasa pekerja seks itu, dan ketika mereka melakukan transaksi, ada kekerasan-kekerasan yang terjadi. Seperti misal, tidak mendapatkan uang untuk bayar sewa kamar, lalu kemudian ketika transaksi mereka juga diberikan kekerasan seksual, tidak sesuai dengan transaksi yang sudah terjadi, itu banyak terjadi. Dan maaf saya tidak bisa menyebutkan nama teman saya, tapi itu terjadi. Jadi kalau dari etnografi dan observasi partisipannya seperti itu. Kemudian kita lihat lagi lebih luas di Indonesia.
pekerja waria, tapi ini individu gitu. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi aktivis, ada artis, dan itu ada, tapi itu individu-individu yang tidak tidak mencakup mayoritas gitu. Karena mayoritasnya tahunnya waria itu masih banyak yang bekerja sebagai pekerja seks dan pengamen. Dan saya cukup beruntung dia di seni ya. Seni itu kan salah satu dari 4 lembaga kebenaran selain pengetahuan, filsafat, dan agama. Dia menurut saya itu paling inklusif gitu. Jadi karena dia inklusi, dia mempercayakan saya sebagai galeris atau sebagai galerina pemegang program publik di sini gitu. Artinya ada kesetaraan, tapi itu belum ditemukan oleh teman-teman transpuan yang lain gitu. Itu belum ditemukan oleh teman-teman transpuan yang lain. Dan teman-teman transpuan yang lain ini ketika mereka harus masuk ke sistem itu nggak mudah gitu. Masuk ke sistem itu kan kalau teman-teman yang hetero, dia mudah aja. Oh, aku laki atau aku perempuan gitu. Itu mudah. Bisa langsung, oke, aku akan menerimamu secara langsung gitu. Tapi ketika transpuan, dia akan terus mendapatkan bias. Dia akan mendapatkan banyak pernyataan dan pertanyaan. Dan menurut saya itu menjadi kendala kalau dari etnografi dan observasi partisipan seperti itu. Kemudian bagaimana ya caranya agar kita community transpuan itu bisa jadi satu, bisa inklusi di pekerjaan-pekerjaan formal lainnya gitu. Menurut saya ini juga harus dibantu oleh LSM, oleh pemerintah daerah memberikan capacity building kepada waria. Tetapi itu juga terkendala oleh sistem. Jadi waria tuh transpuan sendiri tuh benar-benar ketika mau cari privilege-nya dia tuh susah gitu. Dia ditanya-tanya terus tentang identitas gendernya, kemudian untuk mendapatkan itu pun harus berkompetisi itu dengan teman-teman laki-laki dan perempuan yang lainnya, dan itu pun holistik, itu nggak mudah gitu. Kemudian juga terus ditanya-tanyakan kapasitasnya, kamu bisa nggak bekerja seperti ini? Itu menurut saya cukup menjadi diskursus yang lain gitu. Kemudian jika dilihat lagi sejarahnya waria itu kan dia mengalami peminggiran struktural atau dia termarginalisasi untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang di kantor atau pegawai negeri sipil atau yang pekerjaan-pekerjaan yang memang itu membutuhkan cognitive skill atau itu harus dengan keahlian skill-skill tertentu, itu harus belajarnya tuh benar-benar dari dibantu gitu, karena kalau tidak dibantu dia akan dihina. Kemudian kalau dihina itu kan jadi problem kesehatan mental lagi gitu. Kira-kira seperti itu Mbak Tika. Oke, terima kasih Jessica buat sharingnya. Buat teman-teman mungkin yang mau mengajukan pertanyaan untuk Jessica, boleh mengajukan kolom pertanyaan dulu di kolom chat. Kalau misalnya mau raise hand atau mau ngomong langsung juga boleh mengajukan pertanyaan dulu di kolom chat. Sebutin juga nama organisasi atau nama nama organisasinya teman-teman sebelum nanti kita buka kolom mic-nya. Kita buka mic-nya kalau memang mau bertanya secara langsung. Kemudian selanjutnya narasumber kita ada Kak Maulani. Kak Maulani ini dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI. Selamat siang Kak Maulani. Nah, selamat siang.
Ya, pertanyaan untuk Kak Maulani sama dengan Jessica. Aku dan teman-teman di sini yang ada di ruang diskusi ini pengen tahu bagaimana sih sebenarnya kesempatan yang dimiliki oleh kawan-kawan disabilitas. Silakan, Kak. Baik, makasih Mbak. Kalau saya boleh share catatan boleh ya? Oke, saya coba share catatan juga. Jadi sebelum ngomong tentang permasalahan besar bersama, saya juga mau sharing tentang pengalaman saya sebagai seorang penyandang disabilitas ya. Jadi kalau penyandang disabilitas itu kan ada kategorinya ada 4 ya, ada disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik. Nah, saya dikategorikan disabilitas fisik gitu. Jadi saya amputi tangan kanan karena kecelakaan pada waktu kecil gitu. Nah, kalau teman-teman bisa membayangkan itu suatu apa ya disabilitas yang sangat ringan ya, karena cuma separuh dari tangan saya diamputasi begitu ya. Tapi dampaknya pada kehidupan saya itu sangat luas, sangat berat kalau menurut saya. Kenapa? Saya juga pernah mengalami hal-hal yang seperti yang Mbak Jessica ceritakan. Jadi di tahun sekitar 81-an, 85-an saya baru lulus dari akademi saya. Pada waktu itu ada satu bank yang membuka cabang dan khusus pekerjanya adalah perempuan gitu. Nah, kan saya dapat informasi keren nih begitu ya. Barangkali kalau bank yang mainstream yang laki perempuan barangkali mereka akan luput memperhatikan saya gitu. Tapi kalau yang pekerjaannya perempuan barangkali saya masih bisa masuk nih, apalagi pakai kata belece gitu ya. Ini udah pakai kata belece loh. Artinya sudah ada orang dalam gitu yang mau infokan ke saya dan mereka bilang pasti bisa nih gitu kan. Istilahnya ini kan sudah zaman 1985 sudah banyak juga orang yang terbuka pemikirannya ya terkait dengan kesempatan pada penyandang disabilitas gitu. Nah, karena undang-undang tentang penyandang disabilitas tuh ada di 81 sudah ada di DKI Jakarta. Nah, ketika saya mendaftar nih Mbak ya, ada 4 level 4 level penyaringan begitu, dan saya sampai ke penyaringan terakhir yaitu akan masuk ke penyaringan terakhir yaitu kesehatan. Gitu. Nah, sebelum masuk ke kesehatan, kita diwawancara dulu gitu. Rupanya selama proses ini berbagai macam tes itu mereka nggak ngeh kalau saya itu seorang penyandang disabilitas gitu. Jadi ketika mereka lihat saya misalkan pakai nulis pakai tangan kiri, ya mereka berpikir oh banyak juga sih orang yang kebot gitu nulisnya pakai tangan kiri gitu ya. Kemudian saya mempunyai rasa beban moral untuk bercerita bahwasanya saya ingin menyampaikan itu pada saat itu salah satu tesnya itu adalah seorang psikolog dari Universitas Indonesia gitu. Keren banget pokoknya orang-orangnya yang sudah high. Nah, kemudian saya mengatakan bahwasanya saya menulis pakai tangan kiri karena saya bukan seorang kidal, tapi saya amputasi tangan kanan. Nah, pulang dari situ ya saya lupa mention bahwasanya dalam hasil-hasil tes sebelumnya saya selalu di dalam 10 besar gitu namanya ya. Setelah pengakuan bahwa saya adalah seorang penyandang disabilitas amputasi, itu nama saya langsung hilang gitu. Jadi intelektual atau kapasitas saya yang sebelumnya sangat diapresiasi mereka, misalkan dalam tes diskusi dan lain-lain saya diminta untuk melit diskusi dan lain-lain, itu hilang sama sekali hanya cuma karena saya mengatakan
saya seorang penyandang disabilitas. Padahal proses dari tes pertama sampai ke 4, mereka tidak pernah melihat permasalahan dari saya untuk mengikuti atau berproses dalam tes-tes tersebut dan kemudian berbagai simulasi-simulasi kerja gitu. Nah, ini yang saya katakan bahwasanya sama dengan teman-teman transgender, penyandang disabilitas itu stigma gitu loh, yang sangat dominan yang terjadi adalah pikiran gitu loh, mindset masyarakat untuk melihat bahwasanya orang-orang yang sedikit berbeda terus kemudian lu nggak sama gitu loh. Jadi masih mindset orang bahwasanya harusnya ya sama, baru kemudian kalian bisa diperlakukan sama atau diperlakukan setara, atau kalian boleh hidup seperti kami kalau kalian sama, mayoritasnya sama gitu ya. Nah, itu yang terjadi dengan penyandang disabilitas. Kalau pertanyaannya Mbak Tika tadi, sudah ya setiap orang mempunyai kesempatan kerja yang sama? Belum. Kenapa? Saya coba memperlihatkan. Yang kalau misalkan untuk penyandang disabilitas, saya mulai coba kasih lihat kepada teman-teman tentang situasi penyandang disabilitas masa kini nih. Susenas 2020 mereka mencoba Bapnas mencoba mengidentifikasi. Saya kalau ngomong bicara tentang penyandang disabilitas tidak bisa lepas dari kemiskinan ya Mbak. Jadi saya tetap sandingkan saja. Tingkat kemiskinan penyandang bukan penyandang disabilitas atau non disabilitas itu untuk laki-laki dan perempuan bedanya cuma sekitar 1%. Tapi ketika jatuh kepada penyandang disabilitas antara perempuan dan laki-laki itu bedanya 12%. 18% gitu ya. Jauh sekali kesenjangannya terkait dengan itu. Nah, kalau kita masuk ke jenis pekerjaan, penyandang disabilitas itu yang mendominasi upaya dia untuk menghidupi dirinya adalah di sektor informal gitu ya. Sektor informal menjadi harapan dari si penyandang disabilitas karena memang sektor formal belum mengakomodir keberadaan penyandang disabilitas. Nah, 72% penyandang disabilitas bekerja di sektor informal. Kemudian saya coba memperlihatkan ini permasalahan yang hasil kerja kami, hasil ngobrol-ngobrol kami dengan FHCI atau Forum Human Capital Indonesia ketika mereka mencoba merekrut tenaga kerja penyandang disabilitas, tapi kemudian targetnya adalah 3.000 yang masuk barangkali cuma sekitar 100 lebih gitu. Nah, saya kasih judul, kira-kira pasar kerja terbuka belum sepenuhnya mengakses tenaga kerja penyandang disabilitas. Kenapa? Yang pertama adalah tentang metode. Proses rekrutmen tidak akomodatif dan inklusif. Nah, tentu saja artinya yang tidak akomodatif, kemudian prosedur rekrutmen itu ya banyak juga yang melakukan stigma gitu ya. Artinya begini, kadang-kadang kalau kita membuka prosedur rekrutmen, kita selalu mengatakan kita menuliskan kompetensi yang dibutuhkan gitu ya. Tapi kalau jatuh pada penyandang disabilitas ditulis tuh, dipilih gitu ya kan. Kami butuh penyandang disabilitas A gitu ya, atau penyandang disabilitas B. Artinya dia nggak mau nih penyandang disabilitas C atau penyandang disabilitas D gitu. Jadi sangat subjektif gitu ya kan. Ini kan ini memperlihatkan bahwasannya hal-hal tentang prosedur rekrutmen pun orang-orang masih belum bisa keluar dari stigma ya, dan kemudian
persyaratan-persyaratan itu sangat kemudian mengeksklusikan, tidak menginklusikan penyandang disabilitas. Kemudian tidak ada alat asesmen kebutuhan karyawan, pastinya begitu ya. Sebenarnya asesmen kebutuhan karyawan ini kan wajar ya, selalu harusnya bagaimana merefleksikan partisipasi tenaga kerja di dalam suatu perusahaan itu kan. Jadi misalkan kalau untuk penyandang disabilitas, bagaimana cara kamu bekerja? Misalkan kamu seorang disabilitas netra atau misalkan kamu seorang disabilitas rungu dan lain-lain. Nah itu harusnya kemudian ada asesmen kebutuhan karyawan. Oleh karena itu, kemudian kita menganggap bahwasanya kurang partisipasi aktif karyawan dalam penentuan kebijakan perusahaan terkait dengan ini. Lalu kemudian manajemennya itu perusahaan memang belum mematuhi kuota tenaga kerja untuk penyandang disabilitas ya, atau akomodasi yang layak penyandang disabilitas belum tersosialisasikan kepada pasar kerja terbuka, kepada perusahaan-perusahaan yang memberikan kesempatan secara besar ya, secara masif kepada tenaga kerja. Kemudian materialnya kebanyakan karena kemudian ketika kita berbicara tentang penyandang disabilitas, salah satu alat bantu kerja mereka memang kebanyakan adalah teknologi based. Misalkan kalau disabilitas netra, dia harus menggunakan laptop. Laptop kan sudah menjadi alat bantu semua orang pada umumnya ya. Nah kemudian cuma ditambah saja aplikasinya, yaitu aplikasi reading screen talk ya, yang bisa kemudian screen itu atau kemudian laptop itu atau komputer itu bisa mengeluarkan suara terkait dengan apa-apa yang sedang ada di layar. Sedikit tremble. Oke, kemudian tentu saja ketika kita bicara tentang material, kita bicara tentang bagaimana lemahnya pengawasan kebijakan dan standarisasi perusahaan. Oh iya, perlu saya informasikan bahwasanya ketika kami mencoba memetakan ini, kami nggak berbicara untuk satu perusahaan ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang kemudian kita mendapatkan pengaduan dari teman-teman yang ikut dalam rekrutmen BUMN tersebut, dan ini kita komunikasikan dengan forum Human Capital dan kita mendapatkan catatan-catatan ini. Lalu kembali kepada pasar terbuka yang belum sepenuhnya mengakses tenaga kerja penyandang disabilitas, itu tentang SDM. Jadi ownernya atau officers dari perusahaan-perusahaan itu belum mempunyai perspektif kesetaraan bagi semua. Jadi banyak sekali ya hal-hal yang kalau kita lihat ini kesamaan dari permasalahan-permasalahan disabilitas dan juga transgender. Jadi nggak mungkin kalau misalkan mindsetnya pemberi kerja maupun orang-orang yang di dalam sana tidak mempunyai rasa keadilan gitu ya, rasa keadilan dan ingin mencoba memberikan kesetaraan gitu, kesempatan, itu bisa menerima kita gitu. Karena buntut-buntutnya kalau di awalnya aja sudah tidak punya rasa empati gitu ya, rasa ingin mencoba menyelesaikan permasalahan masyarakat bersama, kesananya pasti juga udah nggak bakalan smooth gitu loh. Nah, kemudian yang lainnya dari SDM ini, kebanyakan perusahaan-perusahaan secara manajemen belum mengetahui potensi kerja penyandang disabilitas. Jadi mereka masih sangat meraba-raba, tapi kemudian tidak mau bertanya juga kepada pemerintah dan lain-lain. Gitu. Kalau mau merekrut penyandang disabilitas kan seharusnya kemudian melakukan asesmen, mengumpulkan info-info kira-kira teman-teman disabilitas ini bisa masuk di mana. Nah, kemudian dalam standar-standar atau measurement-nya, standar perusahaan ini kebanyakan ya. Jadi karena kami pada waktu itu ngobrol tentang perusahaan-perusahaan BUMN, memang ketika kita lihat bahwa saja ada perusahaan-perusahaan yang memang mereka
perusahaan ini belum punya standar global gitu ya. Bukan jaringan perusahaan yang multinasional gitu. Jadi sehingga kebijakan-kebijakannya nggak inklusif, kebijakannya tidak memberikan kesetaraan bagi siapa saja gitu. Nah ini karena ada beberapa perusahaan yang kelihatan yang kita anggap multinasional, mereka tuh sudah sangat terbuka menerima tenaga kerja yang memerlukan fasilitas-fasilitas atau alat-alat mereka untuk berpartisipasi penuh secara teknologi base, atau memang kemudian belum dikenal dari perusahaan ini, tapi kemudian perusahaan ini willing atau bersedia untuk memenuhi hal tersebut. Nah, ada satu lagi sebenarnya kalau misalkan perusahaan-perusahaan besar atau multinasional, harusnya memang sarana prasarana yang mereka tuh harus desain universal gitu ya kan, harus kemudian cara pandang mereka gitu pada fasilitas-fasilitas dan sarana prasarana dari tempat kerja mereka itu memang harusnya memenuhi syarat akses atau syarat aksesibilitas. Karena kalau kita bicara tentang syarat aksesibilitas dan desain universal kan bukan kebutuhan si penyandang disabilitas saja, kebutuhan setiap orang dengan yang mempunyai berbagai cara gitu ya, termasuk perempuan dan lain-lainnya. Itu kalau kita kemarin mencoba memetakan bagaimana pasar kerja terbuka belum sepenuhnya mengakses tenaga kerja penyandang disabilitas. Nah, kalau dari segi tenaga kerja penyandang disabilitasnya nih Mbak, jadi belum sepenuhnya dapat mengakses pasar tenaga kerja, itu juga kita coba memetakan, oh kalau gitu sebenarnya kita kekurangan dari si orang disabilitasnya ini apa gitu, atau sistem yang tidak mendukung dari si orang penyandang disabilitasnya itu apa. Ya, ada beberapa hal yang kita coba identifikasi, seperti halnya kalau SDM-nya, promosi potensi dan kompetensi kerja penyandang disabilitas itu masih stigmatis gitu loh. Jadi nggak ada yang bilang istilah penyandang disabilitas bisa bekerja profesi-profesi yang mainstream gitu ya. Yang dipromosikan kan selalu yang stigmatis untuk melihat penyandang disabilitas adalah selalu orang-orang yang bekerja di hal-hal yang dari dahulu itu saja kerjanya, misalkan jahit, walaupun itu bukan hal yang gitu, itu juga menjadi menjadi sumber kehidupan kita begitu, tapi tidak pernah diperlihatkan atau dipromosikan oleh pemerintah bahwasanya kemudian penyandang disabilitas bisa loh merich kehidupan yang lebih atau posisi-posisi yang lebih profesionalitasnya yang lebih dari hanya sekedar kemudian dengan standar pendidikan yang menengah ke bawah gitu. Nah, seperti yang Susenas mengatakan nih, tapi itu juga menjadi salah satu permasalahan kita, bahwasanya sekolah juga nggak beres gitu ya, sistem pendidikan penyandang disabilitas belum mendukung penyandang disabilitas untuk bisa lebih maju nih. Di Susenas tahun 2020 katanya S1 penyandang disabilitas itu seluruh Indonesia yang ada 260 juta ini cuma ada 115.000 orang yang lulus S1. Nah, itu situasi penyandang disabilitas. Kemudian tentang ini kalau ketutupan ya. Sorry ya, sebentar. Saya lihat nih tentang manajemennya. Oke. Kemudian tentang manajemen, ada akomodasi yang layak untuk tenaga kerja penyandang disabilitas. Jadi kita baru saja negara ini baru saja meluncurkan peraturan pemerintah tentang akomodasi yang layak untuk tenaga kerja penyandang disabilitas, serta bagaimana kemudian akomodasi yang layak ini diadakan gitu. Jadi tempatnya kemudian
pemerintah atau kementerian maupun dinas tenaga kerja harus menyediakan unit layanan disabilitas begitu. Nah, ini hal ini belum sepenuhnya dilihat sebagai bagian dari fasilitas kerja. Padahal sebenarnya ini sesuatu yang wajar ketika kita ketika kita sebagai negara memfasilitasi berbagai macam berbagai macam kebutuhan warganya gitu kan. Ini kan yang namanya fasilitas kan macam-macam gitu ya. Kita ada mobil, ada bus, itu juga kan fasilitas ya. Nah, ketika jatuh kepada fasilitas penyandang disabilitas untuk mereka dapat berpartisipasi penuh secara setara, ini masih dilihat sebagai privilege gitu loh. Padahal udah dibikin undang-undangnya atau peraturan-peraturan regulasinya, peraturan pemerintahnya sudah ada gitu ya. Jadi akomodasi yang layak untuk tenaga kerja itu seperti apa? Yang seperti saya katakan tadi, salah satunya misalkan di tempat kerja gitu ya kan harus selalu ada signboard misalkan seperti itu ya. Petunjuk arah itu kan bukan hal-hal yang baru gitu ya. Cuma karena kadang-kadang kan pasangnya tuh hanya pada daerah-daerah yang sangat kritis, tapi kemudian untuk penyandang disabilitas rungu begitu kan signboard, petunjuk ya, itu menjadi sesuatu yang esensial yang dibutuhkan untuk memastikan mereka bisa mengenal lingkungan seperti itu ya. Jadi banyak hal-hal yang kemudian itu menjadi satu kebutuhan gitu. Menjadi satu kenyamanan bagi non disabilitas, tapi itu menjadi suatu kebutuhan bagi penyandang disabilitas yang kemudian itu yang belum diperhatikan oleh baik sebagai owner maupun pemerintah. Nah, kemudian materialnya ya lemahnya pengawasan kebijakan stakeholders. Jadi dari zaman dulu yang masalah tenaga kerja dan kuota 1% ini tahun 1997 negara kita udah punya undang-undangnya, tapi ya masih begitulah gitu ya, nggak pernah terrealisasikan gitu. Nah, kemudian dari metode yang saya katakan, kenapa tenaga kerja penyandang disabilitas belum sepenuhnya dapat mengakses pasar kerja terbuka, kita ini masih sekolah khusus gitu loh, sekolah-sekolahnya masih sekolah khusus yang paling banyak gitu ya kan, bahkan sekarang bertambah gitu ya kan. Sekolah khusus belum berstandar sekolah reguler gitu. Jadi kualitas sekolah khusus itu nggak bisa disamakan, tidak disamakan gitu ya, tidak dilihat sama oleh pasar kerja dengan sekolah-sekolah reguler. Misalkan kalau anak-anak disabilitas lulus SMA gitu ya, SMU tidak sama dengan anak disabilitas yang lulus SMULB gitu. SMULB luar biasa gitu ya. Jadi kemudian tidak laku lah istilahnya pasaran kerjanya si penyandang disabilitas. Nah, kemudian kita memperkenalkan sistem pendidikan inklusi gitu ya. Cuma sistem pendidikan inklusi ini juga kemudian dipandang gitu ya, dipandang oleh sekolah-sekolah reguler secara stigmatif juga gitu. Misalkan kami pernah duduk bersama salah satu dinas pendidikan yang mengatakan gini, Ibu, ini sekolah saya, sekolah inklusi, dan kemudian banyak penyandang disabilitas yang datang, anak-anak disabilitas yang masuk di sana begitu. Tapi kami diprotes oleh orang tua katanya, karena kemudian akan berdampak buruk bagi anak-anak non disabilitas yang sekolah bersama penyandang disabilitas gitu. Bayangkan begitu tebalnya stigma tentang keberadaan penyandang disabilitas di dalam kepala-kepala masyarakat pada umumnya. Nah, kemudian yang ketiga tentang metode minimnya training keterampilan terbuka atau keterampilan-keterampilan umum yang inklusif. Jadi ketika teman-teman disabilitas mau masuk ke dunia kerja, biasanya kan kemudian ada persiapan-persiapan ya, pra-pra yang kemudian
kalau nggak salah di Prakerja itu kan banyak juga ya training-training keterampilan ya untuk memastikan bahwasanya kemudian si tenaga kerja ini bisa siap masuk di dalam satu dunia kerja. Tapi kebanyakan ya memang cara-cara mereka belum inklusif. Yang kami maksudkan belum inklusif ini kemudian cara-cara mereka, metode maupun mekanisme mereka belum memperhitungkan kesetaraan bagi semua. Nah, kemudian standarnya juga saya sampaikan lagi sama dengan bagaimana tadi vice versa ya, standar kuota 2% untuk pemerintah dan BUMN, serta swasta 1% belum menjadi upaya masif dan tidak bisa digunakan penyandang disabilitas untuk mendorong pihak terutama swasta. Jadi peraturan-peraturan yang udah dibikin itu nggak bisa dilaksanakan gitu, nggak bisa digunakan penyandang disabilitas untuk mendorong perbaikan kehidupannya gitu ya. Karena barangkali kalau menurut saya pribadi salah satunya adalah complicated-nya peraturan di negara kita gitu ya. Undang-undang harus ada PP-nya, PP harus ada SOP-nya dan lain-lain gitu ya. Itu membuat complicated nasib warganya. Sarana prasarana kemudian mahal dan tak terbatas. Provider seperti tadi yang saya katakan ya, misalkan alat bantu screen reader gitu ya, aplikasinya lumayan mahal, tapi kemudian kalau misalkan kita pakai aplikasi atau Indonesia gitu ya, negara kita mencoba mengembangkan aplikasi ini versi lokal pasti bisa jadi murah gitu, tapi nggak ada yang mau melakukan itu gitu ya. Jadi mahal, sarana prasarananya itu mahal dan terbatas gitu ya. Terbatas provider penyediaan alat bantunya yang berkualitas terutama dalam bidang ekonomi. Nah, ini juga menjadi kendala bagi si penyandang disabilitas. Baik, ini banyak sekali ya banyak sekali kendalanya, hambatan-hambatannya untuk penyandang disabilitas bisa tetap berpartisipasi penuh dan menjadi setara kehidupannya bagi non disabilitas ya. Jadi kalau tadi teman-teman dari transgender hambatannya cuma satu gitu, kalau menurut saya ya satu yaitu stigma. Kalau penyandang disabilitas sudah terstigma, yang kedua lingkungannya nggak mendukung gitu. Partisipasinya terhambat ya, terkait dengan itu. Tapi kita tetap optimis lah. Nah ini Bappenas sedang mencoba membuat rencana aksi daerah penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8. Nah, salah satu perwujudan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas itu mereka mencoba membuat satu kebijakan ya. Yang pertama memperkuat pemahaman tentang ketenagakerjaan inklusif ya pada kementerian dan lembaga. Nah, kementerian dan lembaga BUMN sama aja nih, masih cara berpikirnya masih sangat stigmatif terhadap penyandang disabilitas. Nah, mereka untuk rencana aksi daerah yang sedang kita tulis ini memang menyasar kepada ownership owner tenaga kerja di lingkungan negara ya. Jadi ada di kementerian dan lain-lain. Kemudian kebijakan kedua yang sedang disusun adalah memperluas akses lapangan kerja bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi ya. Saya nggak tahu seperti apa yang direncanakan oleh tenaga kerja, tapi nanti kita lihat saja bersama. Kemudian yang terakhir, tadi tadi teman-teman sering mendengar bahwa saya selalu menyebutkan tentang akomodasi yang layak, gitu ya. Apa sih sebenarnya akomodasi yang layak atau bisa dibungkus dalam aksesibilitas ya. Tapi kalau aksesibilitas itu kan fasilitas yang memudahkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh secara umum. Jadi aksesibilitas itu biasanya desainnya universal. Jadi yang nyaman itu untuk semua orang. Jadi masyarakat non disabilitas juga bisa menikmati fasilitas-fasilitas ini nyaman gitu ya. Tapi kalau untuk penyandang disabilitas itu dia aman gitu loh. Jadi bukan hanya nyaman, tapi dia kemudian aman. Nah,
kemudian kalau yang namanya akomodasi yang layak, itu juga kind of aksesibilitas, tapi dia lebih kepada kebutuhan secara individu dari ragam disabilitas itu sendiri ya. Memang sangat variatif kebutuhan-kebutuhan alat-alat bantu untuk memastikan penyandang disabilitas bisa berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan ini ya. Oleh karena itu kemudian ada keluar istilah reasonable accommodation. Reasonable accommodation ini atau akomodasi yang layak ini memang kemudian fokus pada si pengguna gitu. Jadi misalkan kantor-kantor, perusahaan-perusahaan harus mempunyai alat asesmen untuk mengidentifikasi si akomodasi yang layak ini, si reasonable accommodation ini. Sehingga kemudian kalau misalkan saja saya seorang daksa gitu ya, tidak melulu kebutuhan saya adalah ramps gitu ya, lantai yang landai gitu ya, atau bukan atau toilet yang lebar gitu, pintu toilet yang 90 cm gitu ya. Tapi saya juga disabilitas fisik, tapi kebutuhan saya adalah misalkan hal-hal yang left handed misalkan begitu ya. Kemudian saya nggak bisa pakai mic, jadi saya harus pakai wireless gitu dan lain-lain gitu. Nah, itu sangat tergantung pada ragam disabilitas atau situasi hambatan yang penyandang disabilitas secara individu. Nah, ini semuanya ada di PP nomor 60 2020 tentang unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan dan penyandang disabilitas. Jadi Mbak Tika sebenarnya secara peraturan, mekanisme dan berbagai alat bantu pengetahuan itu sudah ada. Tapi ya itu fasilitas itu sudah diperkenalkan, tapi kemudian memang kendala kita bersama saat ini, hambatan kita bersama saat ini bagi kelompok-kelompok rentan adalah stigma. Bahwa stigma ketidakmampuan, stigma merendahkan, stigma tidak mau menerima kesetaraan ya, dan kemudian produk-produk masa lalu itu masih tetap terpatri di kepala-kepala para yang paling cilakanya kan terpatri di kepala para stakeholders, itu yang menjadi kendala. Demikian Mbak Tika share saya untuk hari ini. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak Maulani. Mungkin share screen-nya bisa ditutup Kak? Atau ya. Saya tutup ya sebentar ya. Stop share. Oke. Oke, terima kasih Kak Maulani. Kalau dari penjelasan dari Kak Maulani ini seperti yang tadi Kak Maulani bilang, mungkin hampir sama dengan teman-teman transpuan. Masalahnya adalah stigma, dan bahkan secara hukum kita punya, kalau tadi dengar dari pembicaraan dari Kak Maulani, secara hukum ada, kemudian secara kita melihat dari perkembangan teknologi dan lain-lain, alat bantunya sudah ada, sebenarnya sudah tersedia, tapi masalahnya adalah stigma itu tadi, dan stigma itu ada di kalangan pemangku kebijakan yang kemudian akhirnya teman-teman disabilitas sendiri mengalami kesulitan atau tidak mendapatkan akses yang sama ketika hendak mencari pekerjaan, dan akhirnya tadi seperti yang sudah dipaparkan sama Kak Maulani juga bahwa tingkat ekonomi perempuan disabilitas ini ternyata masih di bawah dari laki-laki disabilitas. Dan kemudian selanjutnya narasumber kita ada Kak Nining. Selamat siang Kak Nining. Siang Mbak Widya. Gimana kabarnya siang hari ini? Baik dan sehat, cuman agak batuk dikit karena minum es terus nih. Oke, semoga pulih ya Kak Nining. Langsung aja Kak, mungkin bisa diceritain saat ini kondisi dari kawan-kawan dari kawan-kawan yang ada di
organisasi kakak di Kasbi itu seperti apa, dan bagaimana, apa sama seperti pertanyaannya sebenarnya sama sih dengan Jessica dan juga Kak Maulana. Bagaimana kesempatan kawan-kawan, dan mungkin Kak Nining boleh cerita karena di sini ada Jessica dan ada Kak Maulani ya, bagaimana juga kondisi di kawan-kawan di Kasbi misalnya, dan kawan-kawan buruh lainnya tentang akses teman-teman transpuan dan juga teman-teman disabilitas di perusahaan-perusahaan yang ada, yang teman-teman ini tergabung di Kasbi. Mungkin bisa Kak Nining cerita. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa terlibat dalam agenda Festival Pekerja hari ini gitu ya. Apalagi bisa saling sharing dan kemudian kita bisa lihat bagaimana hidup dalam sebuah negara, bagaimana sistemnya, bagaimana regulasinya, bagaimana implementasinya, bagaimana penegakan hukumnya, itu bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertanyaannya sangat bagus banget gitu ya, dan itu banyak dinanti-nantikan karena banyak orang yang belum memang memiliki kesempatan yang sama gitu ya, gitu, mendapatkan hak yang sama. Nah, kalau kita bicara pertanyaan tentang persoalan apakah mendapatkan kesempatan yang sama, sebelum saya ke sana, saya mengajak kita melihat sebenarnya ada satu prinsip dan kemudian menjadi konstitusi negara kita adalah seharusnya negara menjamin bagaimana tentang persoalan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua adalah bagaimana menjamin juga tentang persoalan pendidikan kesehatan bagi masyarakatnya. Nah, ini tidak bisa terpisah karena saling keterkaitan. Nanti kalau kita bicara dalam dunia kerja, pasti akan berkaitan dengan persoalan pendidikan, kesehatan gitu ya, dan kemudian juga problem-problem yang kemudian dihadapi. Nah, saya mau sedikit berbagi pengalaman gitu ya, ketika saya dari desa bermigrasi ke kota menjadi buruh industri, dan kemudian ketika menjadi buruh aktif di dalam organisasi serikat buruh, apalagi pernah memimpin pemogokan, biasanya ketika orang yang aktif dalam perjuangan gitu, karena tidak melihat situasi kondisi di tempat kerja, perlakuan semena-mena gitu ya, perampasan hak juga terjadi semena-mena, belum lagi perlakuan kekerasan baik non fisik gitu ya, psikis gitu, bahkan juga sampai terjadi kekerasan termasuk pelecehan terjadi di tempat-tempat kerja, sehingga membuat saya pada saat itu bersama-sama kawan-kawan untuk membangun satu alat untuk bagi kaum buruh gitu ya, untuk memudahkan bagaimana perjuangan-perjuangan yang akan kita lakukan, karena berkaitan dengan persoalan apa yang kita bayangkan sebelum masuk dunia kerja, ternyata itu situasi kondisinya bisa terbalik gitu. Nah, itu yang kemudian ketika saya aktif dalam satu serikat dan kemudian membangun organisasi serikat buruh, apalagi pernah memimpin pemogokan. Nah, ini akan menjadi kendala ketika kita di PHK gitu. Biasanya rata-rata kebanyakan perusahaan orang yang aktif di dalam serikat buruh itu gimana caranya membuat tidak bertahan gitu ya. Intimidasi, tekanan, ancaman, teror, bahkan juga berbagai macam dihadapi, termasuk juga tekanan psikis itu sering dihadapi oleh saya gitu, pengalaman saya, dan banyak juga dialami oleh kaum buruh yang lainnya. Nah, ketika sudah menjadi korban PHK, masuk dalam dunia kerja, tempat-tempat kerja yang lain itu tidak mudah gitu ya, gitu. Pasti akan ada stigmatisasi, terus kemudian juga akan ada blocking terhadap orang-orang yang misalkan pernah memperjuangkan tentang. Nah, pertanyaan yang bagus sebenarnya, apakah kita memilih kesempatan yang sama walaupun konstitusi kita menjamin di dalam kalau di dalam undang-undang ketenagakerjaan sebenarnya lahirnya satu undang-undang kekhususan ketenagakerjaan, dalam menimbangnya saja
sangat jelas di dalamnya itu menyampaikan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, konstitusi kita sangat baik gitu, tetapi ketika diturunkan dalam undang-undang kekhususan, ini sering kemudian mengaburkan tentang persoalan apa yang menjadi tanggung jawab negara, dan termasuk juga bagaimana juga tentang hak dari masyarakat sebagai masyarakat Indonesia. Sebentar dulu ya. Nah, kemudian kita lihat gitu bagaimana realita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya merasakan dan melihat kesehari-harian itu adalah tentu masyarakat kita jauh dari tentang persoalan pemerataan, jauh dari tentang persoalan kesejahteraan, jauh dari tentang persoalan keadilan, jauh dari kesempatan. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mauli dan kemudian Jessica gitu ya, ketika ke kelompok minoritas, bahkan perempuan ataupun masyarakat secara umum sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan dan pemerataan, apalagi keadilan gitu. Nah, itu yang terjadi dan kita hadapi dan kita alami sendiri gitu. Nah, saya melihatnya ada satu hal yang kemudian semakin membuat situasi ini tidak baik, atau lagi membuat situasi di masa pandemi semakin memprihatinkan. Pertama itu adalah tentu sen dari kekuasaan dari pemerintah gitu ya, dari baik wakil rakyat, pemerintah, penegak hukum terhadap bagaimana memandang pentingnya masyarakat gitu ya. Tapi hari ini lebih kepada mengedepankan bagaimana persoalan pembangunan, mengedepankan tentang persoalan investasi, tetapi mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan yang mendasar. Tadi sudah kawan-kawan ceritakan tentang persoalan bagaimana kesempatan, bagaimana juga stigmatisasi yang didapatkan gitu. Itu semakin mengental dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukannya terjadi sebuah pergeseran atau perbaikan, tapi ini justru kemudian mengancam bagi kita semua. Apalagi dengan terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, gitu. Itu juga akan mengancam banyak kepentingan masyarakat. Nah, kemudian saya melihat kalau kita bicara tentang persoalan kesempatan sehari-hari gitu ya, saya bergelut dengan kawan-kawan baik yang sudah bekerja ataupun yang belum bekerja gitu ya, gitu, untuk bagaimana mencari akses kesempatan kerja gitu. Itu luar biasa kesulitannya. Orang kita berhadapan selain sistem gitu, juga berhadapan dengan mafia gitu. Kenapa? Karena mafia ini kemudian dilegitimasi melalui misalkan lembaga outsourcing gitu, yang seharusnya hubungan kerja itu langsung antara pekerja dengan pemilik pemodal gitu, tapi hari ini harus kita memiliki dengan pihak ketiga yang kemudian kita tahu ketika sudah bekerja mereka haknya dipotong, hubungan kerjanya tidak jelas, dan kemudian mereka bisa berpuluhan tahun bahkan 20-an tahun bahkan bisa lebih dari itu bisa menjadi pekerja outsourcing, alidayah itu. Artinya sebenarnya kita semakin menjauh tentang persoalan bagaimana rakyat ini mendapatkan kepastian kerja. Sebenarnya semakin menjauh tentang persoalan pemerataan keadilan terhadap kepentingan masyarakat. Itu yang saya rasakan dari kalau dari pertanyaan bagaimana tentang persoalan kesehatan, tentu jawabannya itu adalah jauh dari bayangan kita. Artinya belum masyarakat mayoritas hari ini adalah belum memiliki kesempatan yang sama, belum mendapatkan pemerataan, belum mendapatkan keadilan, belum mendapatkan kesejahteraan. Gitu. Nah, ini kita bisa lihat dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Tadi kawan-kawan dari kelompok disabilitas, dari kelompok minoritas yang kemudian selain stigmatisasi ya juga banyak mafia yang kemudian dibiarkan bahkan terlindungi gitu ya. Itu yang kemudian. Belum lagi kalau kita bicara tentang problem tentang kemiskinan. Kalau problem keterbatasan ekonomi yang akhirnya banyak orang tidak bisa mengenyam pendidikan gitu ya kan gitu.
Jangankan untuk perguruan, sampai ke level hanya tingkat SMA pun masih banyak anak kaum buruh, petani, masyarakat umum yang hari ini punya keterbatasan ekonomi menjadi problem. Bagaimana kita mau bicara tentang masuk ke dalam dunia kerja gitu ya, itu juga menjadi problem. Kalaupun bisa pendidikan di level SMA, SMK, kesempatan itu tidak mudah gitu ya gitu. Apalagi dengan regulasi kita hari ini semakin melegitimasi tentang persoalan kalau kami menyampaikan mengatakan tentang melegitimasi tentang perbudakan manusia, di mana negara melepaskan tanggung jawab memastikan hak rakyat mendapat pekerja, tapi dilegitimasi melalui satu regulasi. Kalau kemarin Undang-Undang 13 yang kemudian sejak dari awal kita memperjuangkan bagaimana penghapusan sistem kerja kontrak alidaya, tapi hari ini semakin liberalisasi tentang persoalan hubungan kerja. Ke depan juga akan semakin kecil potensi bagaimana orang punya kepastian kerja kan gitu. Nah, ini akan membuat kita semakin jauh dari harapan. Nah, ketika situasi kondisi ini semakin memprihatinkan dan kemudian terjadi keterpurukan, tentu ini tidak boleh didiamkan gitu ya. Diskriminasi, stigmanisasi, mafia, belum lagi ini sebenarnya ibarat benang kusut sudah menjadi satu kesatuan, dan ini memang tidak bisa diperjuangkan sendiri-sendiri dan harus dilakukan dari berbagai macam sektor. Saya masih merasakan, jangankan saya setiap hari bertemu gitu ya di lingkungan, bahkan di keluarga buruh, bahkan di buruh pun masih juga mengalami diskriminasi, stigmatisasi, apalagi terhadap perempuan. Orang selalu menganggap ya bisa apa sih perempuan gitu ya gitu, dan kemudian juga tapi ketika kita menguatkan diri, pentingnya bersolidaritas, saling menguatkan, berjuang bersama-sama itu menjadi keharusan bagi kita sekarang dan ke depan. Itu dulu Mbak. Oke, terima kasih sekali Mbak Nining buat sharingnya. Tadi kalau kita dengar dari Mbak Nining bagaimana Mbak Nining juga kawan-kawan di Serikat Buruh yang ketika memperjuangkan haknya tuh mendapatkan ancaman. Jadi kayak seperti pertanyaan, sudahkah setiap orang punya kesempatan yang sama, dan ketika mereka atau teman-teman ingin memperjuangkan haknya dan itu malah justru mendapatkan ancaman. Yang kita tahu juga kemarin ketika Mbak Nining melakukan aksi di Hari Perempuan untuk memperjuangkan haknya pula, Mbak Nining juga mendapatkan ancaman berupa kriminalisasi ya Mbak Nining ya, yang dengan alasan pandemi. Dengan alasan pandemi bikin orang kumpul-kumpul. Sementara kalau kita lihat di DPR sana, mereka juga kumpul-kumpul bangun omnibus yang kemudian semakin membuat teman-teman pekerja ini juga terpuruk. Nah, iya, saya mau menambahkan dikit ini. Ya. Karena di situasi pandemi ini banyak kaum perempuan, masyarakat mayoritas hari ini menjadi korban gitu ya, korban PHK sepihak, dirumahkan tidak mendapatkan haknya, belum lagi juga apalagi para pekerja yang statusnya kontrak alidayah borongan itu bisa melalui WA, bahkan bisa melalui SMS atau via telepon dihentikan. Ini yang kemudian seharusnya kita butuh adalah bagaimana tentang persoalan pengawasan dan penegakan hukum. Tapi lagi-lagi di masa pandemi, kekuasaan menyampaikan bahwa keselamatan masyarakat diutamakan. Tapi prakteknya buruh tidak menjadi bagian penyelamatan yang utama. Kenapa? Kalau kita lihat di kawasan, di pabrik-pabrik, puluhan ribu buruh setiap hari berkerumun mulai dari berangkat, pulang, bahkan di tempat kerja. Itu tidak. Tapi bagi orang-orang yang bersuara mengkritik gitu ya dari berbagai macam kebijakan, apalagi tentang regulasi Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, kita tahu sejak dari awal aksesnya tidak mudah, terus kemudian dibuat secara diam-diam, pelibatan partisipasi publik, jangankan sektor-sektor lain, kaum buruh pun masih banyak, serikat buruh atau buruh mengalami diskriminasi, tidak mendapatkan akses, tidak
tahu asal muasalnya, tapi tiba-tiba konsep itu sudah jadi ketika sudah mau diserahkan kepada DPR, beberapa serikat buruh diundang, dianggap sebagai tim perumus pada saat itu, KASBI gitu ya, bergabung dalam gerakan buruh bersama rakyat. Justru kemudian sejak Januari 2020 kita memberikan masukan, kritikan, tapi undang-undang itu selalu dikebut gitu. Tapi kalau rakyat yang turun ke jalan mengkritik pasti dianggap melanggar undang-undang karantina kesehatan. Prakteknya tidak ada satupun undang-undang yang selama ini dijalankan kan. Itu Mbak tambahannya. Iya, benar banget kan ini. Bahkan yang bikin aturan pun, yang bikin aturan celakakan rakyat juga kemarin kumpul-kumpul nggak kena undang-undang karantina kesehatan ya Mbak ya. Pilkada bebas kan kalau untuk mendapatkan kepentingan politik. Iya. Nah, di kolom Q&A ini pertanyaan untuk Jessica dan juga Kak Maulani. Jessica dan Kak Maulani masih ada di ruangan ini kan? Masih. Oke, ini ada pertanyaan. Jika transpuan atau disabilitas memiliki kemampuan yang mumpuni tetapi tidak dapat bersaing, kenapa tidak mencoba untuk menciptakan lapangan pekerjaan? Apakah ada kendala? Mungkin Jessica dan Kak Maulani bisa menceritakan apa aja kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan dari kawan-kawan transpuan dan juga kawan-kawan disabilitas ketika ingin membuat sebuah lapangan pekerjaan. Mungkin bisa dari Jessica dulu, silakan Jess. Waktunya mungkin karena ini udah jam 14.24 dan nanti jam 3 ada diskusi selanjutnya, kita kasih 5 menit ya. Halo Bu Rosita Sukadana, apa kabar? Bu Rosita Sukadana ini satu grup dengan saya di Jihad Tata Bahasa, jadi dia seorang penulis. Nah, tentu saja kendalanya banyak ya Bu, karena ketika seorang transpuan itu dia punya usaha sendiri pun, izinnya pun diperumit. Misal, transpuan itu memiliki atau menginisiasi usaha salon. Nanti dia harus izin ke birokrasi terkecil, misalnya RT, RW, dan lain-lain sebagainya. Itu juga nggak mudah. Kendalanya tuh nggak mudah. Berdasarkan pengalamanku, aku tuh di tahun 2016 aku bisa potong rambut, tapi kemudian izin untuk membuka usaha itu pasti nanti ada stigma juga. Nanti buat salon plus-plus ya. Nah, perkataan-perkataan seperti itu kan itu sebetulnya ganggu ya. Sebetulnya itu pernyataan-pernyataan yang mengganggu dan tidak layak karena memang itu saya ingin usaha, tapi karena sudah dapat stigma-stigma yang seperti itu, kemudian jadi tidak dilaksanakan usahanya, itu berdasarkan pengalaman. Kalau dari komunitas, kendalanya untuk menciptakan peluang usaha sendiri pun bisa, tapi jalannya sendiri juga perlu dukung, karena waria itu masih di wacana negativisme. Artinya, waria itu masih dianggap negatif, Bu, oleh masyarakat. Oke, misalnya gini, seberprestasi apapun waria itu akan diginikan. Oh, lu melanggar kodrat, selesai, gitu. Bisa kita lihat Bu Dorce Gamalama ya, dia punya banyak panti asuhan, tapi ketika kita lihat videonya atau kita lihat di YouTube, itu komen-komennya melanggar kodrat, itu sama semua waria digitukan. Artinya kita sebagai transpuan, pekerja yang terlabel-labeli ini memang mendapatkan wacana negatif untuk dipositifkan. Netizen akan seperti itu terus gitu. Akhirnya saya cukup berterima kasih sekali mengungkapkan ini kepada festival pekerja di Jakarta. Memang ini perlu sangat panjang untuk didiskusikan. Waktu saya 5 menit kira-kira itu ya Bu Rosita, semoga menjawab. Terima kasih. Oke, udah Jess? Iya, udah. Oke, baik.
itu tadi Jessica sudah menjawab pertanyaan dari Bu Rosita, dan kemudian silakan untuk Kak Maulani mungkin bisa menerangkan bagaimana kalau Jessica tadi mengalami stigma ketika harus menghadapi birokrasi terkecil kayak RT, RW dan lain-lain, kemudian ada stigma bahwa usahanya itu stigma dalam usaha-usahanya. Kemudian kalau di kawan-kawan disabilitas sendiri bagaimana Kak Maulani untuk ketika ingin membuat lapangan pekerjaan? Iya, terima kasih Mbak Rosita. Memang kemudian ketika pasar kerja terbuka atau kesempatan pada sektor formal itu masih sangat awkward terhadap penyandang disabilitas, walaupun bukan berarti tidak ada ya, ada, tapi sangat kecil, barangkali 0,0% gitu, 0,0 berapa persen. Nah, kemudian sektor entrepreneurship atau kewirausahaan ini menjadi salah satu alternatif gitu, alternatif satu-satunya, nggak ada alternatif lain gitu. Jadi alternatif satu-satunya ya untuk keluar dari masalah penunjang kehidupan ekonomi ini ya kemudian menjadi wirausaha. Walaupun kemudian kita masih juga mendapatkan kendala pada peningkatan kualitas dari wirausaha itu. Misalkan bukan stigma ya, tapi saya udah nggak mau ngomong stigma lagi. Tapi kemudian misalkan saja mereka sudah cukup mumpuni untuk memperluas atau meningkatkan produksi mereka, dan kemudian mereka membutuhkan modal. Nah, kemudian siapa yang bisa memberikan permodalan? Tentu saja kita harus mengakses ke bank. Bank pun saat ini masih melakukan diskriminasi atau ketidakpercayaan terhadap penyandang disabilitas. Pengusaha-pengusaha penyandang disabilitas dengan berbagai alasan menolak ya, apalagi kemudian ini penyandang disabilitas netra misalkan begitu ya. Padahal sekarang ini teman-teman setelah masuk pandemi banyak sekali teman-teman yang kemudian mengoptimalkan dirinya di penjualan-penjualan online gitu ya. Mereka berhasil gitu, tapi kemudian ketika mereka ingin meningkatkan permodalan, datang ke stakeholders yang bisa membantu mereka, itu masih mental lagi gitu. Itu pertama terkait dengan ketidakpercayaan ya. Jadi penyandang disabilitas yang di muka hukum itu masih kemudian menjadi juga struggling atau masih menjadi hal-hal yang harus diperjuangkan walaupun kemudian sudah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan terkait itu. Yang kedua, stigma dari ketidaktahuan masyarakat. Misalkan teman-teman ekskusta gitu ya. Teman-teman ekskusta itu sangat rentan permasalahannya, misalkan ketika mereka menjadi petani sayur gitu ya, dia berladang atau dia ngewarung gitu, itu masih menjadi satu barriers gitu atau hambatan bagi mereka kalau mereka mengaktualisasikan diri mereka, saya nih yang dagang gitu ya kan, karena cara pandang masyarakat pada umumnya gitu ya. Kan kita ini bicara bukan di perkotaan ya, kita bicara juga teman-teman penyandang disabilitas yang ada di remote area, di pedesaan. Pada umumnya mereka nggak mau beli sama teman-teman yang mempunyai misalkan, mereka ekskusta, dan kemudian pemahaman-pemahaman masyarakat bahwasanya kusta itu menular dan tidak percaya bahwa 6 bulan setelah kusta itu diobati, kemudian itu sebenarnya dia punya bakteri sudah tidak menular dan lain-lain, itu masih belum menjadi pengetahuan umum gitu ya bagi masyarakat. Nah, hal-hal seperti ini tetap kemudian banyak menjadi hambatan-hambatan bagi penyandang disabilitas. Begitu Mbak. Tapi saya setuju karena kemudian HWDI juga sedang mencoba meningkatkan
upaya-upaya entrepreneurship ya, karena banyak sekali teman-teman yang memang jadi jualan, berdagang ya, tapi belum masuk kepada level berbisnis gitu. Artinya mereka mengelola usaha mereka itu secara sistematis gitu ya. Jadi HWDI lagi ngurusin di Jawa Timur, bagaimana kemudian teman-teman ini yang punya usaha-usaha kecil, kemudian mereka merencanakan pengembangan usahanya secara sistematis, diperkenalkan bagaimana sih proses design thinking berbisnis itu seperti apa gitu ya kan, dari mulai kemudian mencoba mengidentifikasi apa namanya pasar di sekitar dia yang mau berusaha itu sebenarnya pasar yang paling banyak apa, kemudian pendekatan-pendekatan lainnya yang memastikan, yang memungkinkan kemudian dia bisa merencanakan kewirausahaannya dia ini appropriate gitu. Nah ini kita juga coba untuk mengembangkan bersama-sama pemerintah daerahnya. Tapi kemudian apa yang saya sampaikan tadi itu juga menjadi tantangan ketika kita bicara di pasar kerja formal. Tentu saja kalau untuk survive ataupun itu menjadi alternatif, saya setuju Mbak Rosita. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Maulani untuk jawabannya. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Maulani bahwa kawan-kawan sendiri masih mengalami diskriminasi juga dari bank ketika mereka mengajukan ini ya Kak, yang dimaksud apakah kredit gitu ya Kak ya, kredit usaha? Kredit. Ya. Iya, kredit usaha. Masih banyak yang jangankan kredit usaha ya, membuka rekening bank saja masih banyak yang ditolak, Mbak. Jadi akses untuk mengembangkan diri begitu ya, mengembangkan kehidupan itu apalagi yang berhadapan kemudian hak-hak dia di hadapan hukum itu masih banyak kendalanya, terutama bagi teman-teman di daerah. Demikian. Oke. Terakhir ini pertanyaan buat Jessica. Mungkin nanti pertanyaan terakhir ini bisa dijawab 5 menit aja ya, Jess, karena kita mau ke acara selanjutnya supaya biar ada persiapan teman-teman operatornya. Untuk pertanyaan terakhir buat Jessica, ini baru-baru ini kan ada kabar nih, Jess, dari Kemendagri soal KTP transgender. Nah, ini Mbak Kak Tia Swiduri ini tanya bagaimana menurut Jessica KTP transgender ini. Apakah ini akan membantu kawan-kawan atau seperti apa? Silakan Jessica. Sebetulnya saya juga akan meluruskan itu upaya dari Kemendagri untuk membantu teman-teman transgender mendapatkan hak-haknya. Artinya mendapatkan hak-haknya kartu tanda penduduk, yang dimana di situ tidak ditulis jenis gender, tetapi ditulis sebagai jenis kelamin. Sedangkan jenis kelamin itu kan hanya ada 2, perempuan dan laki-laki. Jadi ketika misalnya dia sudah transgender yang melakukan penyesuaian kelamin dan dia sudah memberi atau sudah berusaha untuk ke pengadilan negeri merubahnya menjadi misalnya dari laki-laki ke perempuan, dia bisa memakai salah satu jenis kelaminnya yang tertera itu gitu. Tapi kemudian diksinya kan untuk transgender. Sebetulnya upaya pemerintah untuk melirik kita gitu, mengakui kita paling tidak. Oh ada teman-teman yang dia ditunjuk lahir sebagai laki-laki, kemudian hidupnya dia menghayati sebagai seorang perempuan. Akhirnya disebut transgender. Tetapi pada teknisnya itu tetap saja, ya kalau kamu ditunjuk lahir laki-laki, kamu ditulis laki-laki. Atau ketika kamu ditunjuk lahir perempuan, kamu ditulis perempuan. Jadi itu upaya pemerintah untuk mensetarakan kita, dan aku berterima kasih sekali karena pemerintah mau paling tidak menggunakan diksi transgender dan tidak menganggap transgender itu laki-laki. Terima kasih. Oke, terima kasih Jessica buat penjelasannya. Teman-teman mungkin karena ini sudah jam 14.37 dan kita akan menuju ke diskusi selanjutnya. Terakhir, masing-masing narasumber
Mungkin dimulai dari Kak Nining bisa memberikan closing statement 2 menit aja ya, karena kita akan ke diskusi selanjutnya. Silakan Kak Nining. Kemudian setelah Kak Nining, Kak Maulani, dan terakhir Jessica. Iya, karena dikasih 2 menit cukup singkat, saya nggak usah panjang-panjang. Pertama, mari kita berjuang bersama-sama. Kedua adalah mari kita bersolidaritas menguatkan dari berbagai macam sektor gitu ya, baik itu disabilitas, transpuan, terus kemudian kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya untuk bersama-sama memperjuangkan tentang persoalan kesetaraan, keadilan, demokrasi dan kesejahteraan bagi untuk mayoritas rakyat. Artinya jangan pernah lelah, jangan pernah untuk mundur karena hidup di negeri kita ini penuh dengan perjuangan. Mari kita bersama-sama untuk terus berjuang dan melawan ketidakadilan. Terima kasih. Terima kasih Kak Nining. Silakan Kak Maulani. Ya, saya pikir saya mau mengucapkan terima kasih banyak pada Festival Pekerja hari gini yang kemudian memperhitungkan kelompok disabilitas untuk berbicara di sini. Ini salah satu cara ini ya, mendobrak stigma. Semakin sering kami diberikan kesempatan untuk berbicara tentang keberadaan kami di forum apapun, semakin kami berharap bahwasanya masyarakat yang mendengar kemudian changing mindset gitu ya, kemudian berubah cara pandangnya terhadap masyarakat penyandang disabilitas dan kemudian lambat laun bisa percaya terhadap kemampuan penyandang disabilitas kalau memang mereka diberikan kesempatan. Ketenaga kerjaan adalah juga seperti masyarakat pada umumnya salah satu jalan hidup atau cara kita bisa bertahan hidup, dan oleh karena itu kami berharap ini juga akan menjadi isu-isu mainstream. Teman-teman tidak hanya penyandang disabilitas yang berbicara tentang penyandang disabilitas, tapi kami berharap teman-teman penggerak-penggerak khususnya kelompok-kelompok gerakan buruh juga ikut menyuarakan kebutuhan penyandang disabilitas. Demikian, terima kasih banyak Mbak Ika. Baik, terima kasih Kak Maulani. Terakhir Jessica, silahkan. Untuk closing statement, halo Jessica. Jess? Ya, terima kasih untuk teman-teman dari Festival Pekerja Hari Buruh. Terima kasih karena telah memberikan kesempatan Jessica untuk berbicara di forum ini, merupakan satu kebanggaan untuk saya, dan harapan saya ke depan semoga instansi-instansi atau lembaga-lembaga bisa memperkerjakan waria dengan inklusi. Artinya kita diterima dengan inklusi tanpa memandang orientasi dan identitas gender kita. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Nining, Kak Maulani, dan juga Jessica buat kesempatan sharingnya sore hari ini dan sudah mau meluangkan waktunya buat sharing dengan kita semua. Mbak Ajeng, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Kalau tidak, kita langsung tutup acara diskusi di sore hari ini. Iya, terima kasih kepada Tika dan semua narasumber yang telah mengisi acara hari ini. Aku nggak ada lagi yang mau ditambahin, kita akan langsung menuju diskusi selanjutnya, tapi itu akan dimulai sekitar jam 3 sore, tapi untuk teman-teman yang mau ikutin diskusi selanjutnya, ikuti diskusi selanjutnya, boleh sekali mungkin kali ya, di attend, karena kita akan sampai jam 5 sore di Festival Pekerja Hari Gini di tanggal 28. Jadi itu aja, kita akan langsung ke next diskusinya. Terima kasih Mbak Maulani, Jessica, dan Mbak Nining. Sampai jumpa kembali, mungkin tidak secara virtual lagi. Semoga sehat-sehat terus. Amin. Terima kasih semua yang sudah datang.